Jemaat yang dikasihi Tuhan, Shalom. Bagaimana kabar saudara-saudara sekalian? Saya berharap kita semua senantiasa ada dalam kondisi yang baik, sehat, dan penuh sukacita. Saudaraku yang terkasih, hari ini kita kembali lagi untuk mendengarkan sapaan rohani bersama KWJ Maranatha GKJ Sampangan Kradenan. Sebelum mendengarkan firman Tuhan dan menggumulinya di dalam renungan, marilah kita berdoa. Saya hantarkan. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur hari ini Engkau memberikan kesempatan bagi kami untuk bisa mendengarkan dan menghayati firman-Mu. Kiranya Tuhan, Engkau membuka hati kami, telinga kami, agar kami mampu mendengar dengan baik. Terlebih Tuhan, kami mampu melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Berfirmanlah ya Tuhan, sebab kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkan. Amin. Ibu-ibu dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, judul dari renungan pada hari ini adalah bertolong-tolongan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada dua tokoh perempuan dunia yang sangat menginspirasi. Dua perempuan ini sangat terkenal dengan kedermawanannya. Mereka berdua adalah Lady Diana dan Bunda Teresa. Tentu kita sudah familiar dengan dua nama ini. Atas perbuatan yang mereka lakukan semasa hidupnya, Lady Diana dan Bunda Teresa dijadikan sebagai lambang cinta kasih. Secara latar belakang kedua perempuan hebat ini memang sangat berbeda. Lady Diana adalah seorang putri dalam sebuah kerajaan. Ia masih muda, ia sangat cantik dan juga kaya raya. Sedangkan Bunda Teresa, ia adalah seorang suster yang sangat sederhana. Ia tinggal di sebuah biara. Bunda Teresa sudah tua dan hidup seadanya. Namun kedua perempuan ini memiliki kesamaan, yakni sama-sama suka menolong mereka yang benar-benar dalam kesusahan. Ya, baik Lady Diana maupun Bunda Teresa, keduanya mendedikasikan hidupnya untuk menolong sesama. Mungkin dari latar belakang keduanya yang berbeda itu, kita dapat beranggapan, pantas saja Lady Diana menolong orang-orang yang kesusahan. Kan dia memang kaya raya. Sudah seharusnya Lady Diana suka menolong. Saudaraku yang terkasih, baik pengalaman Lady Diana maupun Bunda Teresa menunjukkan kepada kita bahwa ketidakpunyaan bukanlah alasan kita tidak bisa memberi atau menolong. Sebab memberi atau menolong bukan hanya dari sisi ekonomi saja. Akan tetapi, bagaimana kita bisa memberikan hati kita? Dalam kecukupannya, Lady Diana masih mengingat sesamanya yang membutuhkan pertolongan. Dan juga di dalam kesederhanaannya, Bunda Teresa tidak pernah merasa kurang, tidak pernah mengeluh. Justru sebaliknya, ia mendedikasikan hidupnya untuk menolong orang-orang yang miskin,
bahkan orang-orang yang hendak mati, dan semuanya mereka lakukan atas dasar kasih. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kisah hidup kedua perempuan ini mengingatkan kita juga pada firman Tuhan di dalam Galatia 6 ayat yang ke-9. Galatia 6 ayat yang ke-9 berkata demikian. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Ya, firman Tuhan berkata, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Demikianlah firman Tuhan memberi nasihat bagi kita, mengingatkan saudara dan saya untuk mengulurkan tangan kepada sesama kita yang membutuhkan pertolongan. Memberi pertolongan bukan melulu soal jumlahnya, soal nominalnya, tetapi memberi pertolongan berarti kita juga memberi niat kita, memberi perhatian kita kepada saudara-saudara yang membutuhkan. Terkadang sebagai manusia kita masih memilih siapa yang akan kita tolong. Ada juga orang yang menolong dengan harapan bahwa kita nanti akan mendapat balasannya. Tentu sikap yang demikian tidak tepat. Kita menolong bukan karena semata-mata kita mengenalnya, atau mungkin kita menolong karena mereka adalah saudara seiman kita. Bukan demikian. Kita menolong karena menurut kita mereka benar-benar layak untuk ditolong. Kita menolong karena benar-benar dalam hati kita berniat untuk memberikan perhatian kita, memberikan apa yang bisa kita berikan bagi saudara-saudara kita yang membutuhkan tersebut. Saudaraku yang terkasih, melayani sesama kita adalah melayani Kristus. Dan melayani Kristus bukan hanya kita berdoa saja tanpa melakukan apapun. Melayani Kristus adalah tindakan yang aktif. Kita berdoa bagi sesama kita dan juga kita beraksi menolong sesama kita. Marilah pada saat ini kita melihat kembali di dalam kehidupan kita masing-masing. Marilah kita membuka mata dan telinga kita bagi siapapun yang butuh pertolongan. Sekalipun itu mungkin hanya bercakap-cakap saja, namun ternyata dengan mendengar keluh kesah orang lain, kita sudah turut andil di dalam menolong, mengurangi beban yang dirasakan oleh saudara kita. Kalau saat ini kita melihat realita yang terjadi di berbagai daerah di Indonesia, sedang dilanda berbagai bencana alam. Ada saudara kita yang terkena banjir, ada yang terdampak erupsi gunung, ada yang mengalami longsor, bahkan juga kita melihat sampai sekarang kita masih menghadapi pandemi COVID-19. Tentu kita merasa prihatin, tentu kita merasa sepenanggungan. Untuk itu saudaraku yang terkasih, marilah sebagai anak-anak Tuhan kita mampu menunjukkan sikap hidup yang terus berdoa, terus menyatakan pertolongan kita bagi saudara-saudara yang membutuhkan. Seberapapun yang ada pada kita, mari dengan kerelaan hati, dengan niat yang tulus, kita mampu memberi pertolongan bagi mereka. Pakailah talenta yang ada pada diri kita masing-masing untuk bisa menolong sesama yang membutuhkan pertolongan kita. Untuk itu saudaraku yang terkasih, selamat bertolong-tolongan. Dan kita percaya Tuhan Yesus akan selalu
memampukan kita semua. Tuhan memberkati. Amin.